Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, Batu permata itu semuanya sama aja. Tinggal pilih warna yang kamu suka. atau ada juga yang bilang, Yang penting batu itu besar. Pasti mahal. bener nggak ya? Di video ini, kita akan bahas 5 hal tentang gemstone yang sering bikin orang salah paham. Siapa tahu, selama ini kamu juga percaya hal yang keliru. Langsung aja, kita mulai. Mengungkap fakta di balik batu permata. Batu permata memang punya daya tarik luar biasa, dari kilaunya, warnanya, sampai nilai sejarahnya. Tapi justru karena terlalu menarik, banyak banget anggapan keliru yang berkembang di masyarakat. Nah, di video ini kita bakal meluruskan kesalahpahaman soal dunia gemstone, supaya kamu bisa makin paham dan gak gampang ketipu. Yuk, masuk ke poin pertama. Semua batu permata itu sama saja. Banyak orang awam yang mikir batu permata itu ya sama aja. Yang penting warnanya bagus dan kinclong. Padahal kenyataannya, setiap batu punya asal-usul dan karakteristik yang unik. Contohnya, ruby terbentuk dari mineral korundum, emerald dari beryl, dan ametis dari varietas quartz. Beda mineral, beda proses terbentuknya, beda juga nilai dan kelangkaannya. Jadi jangan anggap semua batu itu satu tipe. Masing-masing punya cerita geologi sendiri. Batu permata cuma buat perhiasan. Kalau kamu pikir batu permata cuma dipakai buat hiasan di jari atau leher, kamu harus tahu sisi lainnya. Faktanya, batu permata, terutama yang sintetis, juga dipakai di dunia teknologi dan sains. Contohnya pada teknologi jam tangan. Quartz sintetis dipakai di jam tangan dengan quartz movement, karena bisa menghasilkan getaran yang stabil dan presisi. Sapphire sintetis dipakai sebagai kaca jam tangan, karena sangat keras dan tahan gores. Ruby sintetis dipakai untuk mengurangi gesekan di bagian mesin yang bergerak pada jam tangan mechanical movement. Jadi, bukan cuma hiasan, tapi berfungsi penting dalam menjaga keawetan dan akurasi jam tangan yang kita pakai sehari-hari. Batu permata itu cuma batu cantik. Banyak orang mengira batu permata cuma dinilai dari tampilannya. Padahal, di balik kilaunya, ada nilai sejarah dan budaya yang dalam banget. Contohnya Magatama, permata atau manik-manik, berbentuk koma yang berasal dari Jepang. Muncul pada zaman Jomon dan Kofun, sekitar 1000 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Memiliki fungsi yang sakral bagi masyarakat Jepang. Para wibu pasti tidak asing dengan bentuk Magatama ini. Dari zaman Mesir kuno sampai kerajaan-kerajaan di Asia, batu permata dipakai sebagai simbol kekuasaan, pelindung, bahkan untuk ritual keagamaan. Hari ini, batu permata juga digunakan dalam dunia seni, mode, dan investasi. Jadi, nilainya lebih dari sekadar cantik. Makin besar, makin mahal. Logikanya sih masuk akal. Batu besar berarti lebih mahal kan? Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Faktor penentu harga batu permata itu bukan cuma ukurannya, tapi juga warna. Semakin hidup dan tajam, semakin mahal. Kejernihan, makin sedikit inklusi atau cacat, makin tinggi nilainya. Potongan yang presisi bikin cahaya lebih bagus. Kelangkaan, batu permata yang langka sudah pasti mahal karena deposit atau motifnya jarang ditemukan di pasaran. Jadi jangan terkecoh. Kadang batu kecil dengan kualitas tinggi, harganya bisa jauh lebih mahal dari batu besar. Batu permata itu gampang dipalsukan. Zaman sekarang, banyak batu sintetis yang mirip banget sama aslinya. Ada yang dibuat di lab dengan teknologi canggih, ada juga yang cuma imitasi murah. Biasanya yang banyak diimitasi adalah batu-batu mulia seperti berlian, safir, ruby, dan zamrud. Juga batu-batu semi mulia seperti pirus, marjan, dan sebagainya. Untungnya, batuan lokal Nusantara jarang ada yang palsu. Lalu, gimana cara bedainnya? Berikut tips buat kamu. Selalu beli dari penjual terpercaya. Cek memo atau sertifikat gemstone dari lab terpercaya. Belajar secara mandiri segala hal tentang batu permata, baik dari buku-buku maupun internet. Miliki setidaknya loop dan center untuk belajar mengidentifikasi dasar. Dunia gemstone lebih menarik dari yang kamu kira. Jadi kesimpulannya, batu permata bukan sekadar batu cantik. Di balik kilaunya ada ilmu pengetahuan, nilai budaya, teknologi, dan seni. Kalau kamu suka belajar hal-hal menarik tentang gemstone, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya bro. Sampai jumpa di video selanjutnya.